Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Henry Al-Gulbi di episode ketiga Fundamental Sales. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang target. Ya, sebelumnya tentang apa yang harus kita bangun, skill apa yang harus kita kuasai. Yang ketiga ini tidak kalah menariknya adalah bagaimana kita menetapkan target. Nah, sebelum saya masuk tiga hal yang harus kita siapkan, mungkin sedikit pengalaman atau sharing tentang target itu ya. Target itu bukanlah suatu ancaman, bukanlah suatu hal yang menakutkan gitu ya. Tapi sebagai motivasi gitu, sebagai dorongan supaya kita tetap fokus dan konsisten untuk meraihnya. Sehingga kita dalam pelaksanaan untuk mencapainya itu tidak ngambang atau tidak serius gitu. Nah, pentingnya kita menetapkan target karena ini tentang di komitmen diri kita pribadi. Nah, yang pertama kita harus menetapkan berapa besaran penjualan yang harus kita capai dalam bulan ini. Misalnya seperti saya harus jual 3 unit bulan ini. Ya, itu target pribadi gitu kan. Nah, silakan teman-teman semua untuk menetapkan targetnya berapa. Yang kedua, itu kita harus mencatatkan berapa nominal angka yang harus kita dapatkan dalam bulan ini. Ya, misalnya dengan satu penjualan 30 atau berapa gitu kan. Berarti 3 bulan saya harus capai 100 juta gitu. Ya, silakan saja menetapkan targetnya sesuai dengan keyakinannya. Dengan keyakinannya misalnya kita kembali ke bab sebelumnya itu tentang fundamental gitu. Kita hanya bisa yakin bahwasanya Allah akan menolong kita, Allah akan memudahkan kita dalam mencapai target kita. Tentu dengan usaha dan ikhtiar yang sangat maksimal. Nah, berarti sudah 2 ya. Pertama, tetapkan berapa rumah yang harus kita capai gitu ya. Yang kedua, berapa besaran nilai yang harus kita raih. Ini sebenarnya sinkron saja, tapi kita harus catatkan karena sebagai bentuk reminder, kita agar tetap fokus dan terus konsisten dalam meraihnya. Nah, yang ketiga, yang sangat penting, sangat krusial. Kenapa? Kita harus tuliskan 3 alasan, minimal 3 alasan. Kenapa harus kita capai? Kenapa harus kita ingin mendapatkan target ini bisa tercapai dalam 1 bulan gitu ya. Bisa saja mungkin untuk biaya sekolah anak atau pendidikan anak atau biaya upgrade kita atau mungkin ada hutang yang harus kita lunasi gitu kan. Ada juga mungkin untuk meningkatkan taraf hidup gitu kan, atau membantu orang tua, atau mungkin bisa bersedekah lebih besar, bahkan mungkin berkontribusi untuk dakwah yang lebih besar gitu kan. Nah, semua nilai-nilai yang kita dapatkan atau dari target yang kita dapatkan itu kita kontribusikan lagi untuk yang lebih besar. Dan disinilah mungkin nilai ruhiyahnya yang kita akan dapatkan lebih besar. Jadi bertambahnya kebaikan, bertambahnya amal soleh dengan apa yang telah kita dapatkan. Jadi prinsipnya kita punya target sehingga apa yang Allah titipkan tadi, tercapainya target tadi, kita kontribusikan lagi, kita berikan manfaat yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, ini akan menjadi pendorong motivasi kita untuk bisa mencapai target. Siap untuk mendapatkan 100 juta pertama? Katakan saya. Oke. Baik, demikian penjelasan saya tentang fundamental sales sesi ketiga tentang menetapkan target. Jadi jangan khawatir buat target sebesar-besarnya karena segala sesuatunya, segala hasil bukanlah wilayah kita, bukanlah hal yang kita kuasai. Apa yang kita kuasai adalah berikhtiar maksimal, fokus, konsisten, dan terus memberikan kontak atau penawaran kepada calon-calon customer kita. Oke, demikian, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.